Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, saya merasakan dalam hidup saya Allah menyelenggarakan kehidupan. Tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan Allah semata. Dalam satu naskah tua, hal itu disebutkan dalam palindrom Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kenapa saya berkata begitu? Pertama, saya datang ke sini dan dari pertama saya kasih tahu supaya Anda jangan bilang UUD itu ujung-ujungnya duit. Saya mau kasih tahu kepada Anda dari pertama, jadi bukan UUD tapi DPD, dari pertama duit gitu kan. Saya datang ke sini untuk menggalang dana bagi gereja Kalvari. Dan pada saat saya datang ke sini, bacaan Injilnya disesuaikan dengan maksud dan tujuan saya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hari ini hari Minggu misi. Dan tidak ada kebetulan, melainkan penyelenggaraan ilahi, saya bawa kopi Papua dari Tanah Misi Domestik Kuskupan Agung Jakarta. Lalu hal yang ketiga, bacaan-bacaan hari ini bahkan mazmurnya pun mengundang kita untuk menyerahkan kekuasaan dan kemuliaan kepada Allah. Di tengah situasi politik negeri ini, orang meminta kekuasaan diserahkan kepadanya dari tangan kita. Kan sekarang ini Anda semua sedang dimintai dan dibujuk untuk menyerahkan kekuasaan kepada satu orang pemimpin negeri ini. Benar enggak? Jadi dengan cara yang sangat misterius Allah menyelenggarakan kehidupan kita, bahkan dalam bacaan-bacaan liturgis yang sudah ditetapkan oleh gereja. Entah bagaimana Allah menyelenggarakan kehidupan, hidup kita dituntun oleh sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan Injil menceritakan tentang orang Farisi yang mau menjebak Tuhan. Dan orang Farisi mengundang pengikut-pengikut Herodes untuk bersama-sama dengan mereka menjebak Tuhan. Ini satu hal yang mengerikan. Bagaimana jebakan itu terjadi? Pertanyaan apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak adalah pertanyaan politik. Bukan pertanyaan yang pantas diberikan kepada Yesus yang menampilkan diri sebagai pengajar iman. Ini pertanyaan politik yang sebenarnya udah nggak jadi pertanyaan lagi. Boleh nggak boleh tetap harus bayar. Dan pertanyaan ini sangat munafik. Karena jawaban apapun akan menjebak Anda. Kalau Yesus bilang boleh, maka kemudian berbagai macam tuduhan bid'ah, tuduhan sebagai perbuatan yang mencela kekudusan Allah bisa dikenakan pada Yesus. Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak menyembah berhala, dan ukiran pada koin Romawi dianggap sebagai penyembahan berhala. Ada gambar kaisar di situ yang disembah oleh rakyat Romawi. Kalau dia bilang tidak boleh, dia juga akan menjadi incaran politikus-politikus untuk ditangkap karena melawan pemerintahan Roma. Orang Yahudi sedang dijajah oleh Roma. Dan Roma menghina bangsa Yahudi dengan menempatkan Herodes sebagai raja untuk wilayah Galilea, tapi posisinya di Yudea. Bagaimana saya mau katakan itu kepada Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari?
Kita tahu Israel itu adalah nama aliasnya dari Yakub. Dan Yakub itu adalah saudara kembarnya siapa? Esau. Mereka adalah anak-anak Ishak. Dan Yakub ini bisa mendapat gelar kesulungan sehingga mewarisi tanah Palestina karena nipu bapaknya. Makanya dalam bahasa Inggris disebut Jacob the liar. Yakob si penipu. Dan dia punya nama lain yaitu Israel. Saudaranya itu Esau. Akhirnya kemudian harus pergi dari tanah kelahirannya dan mendapat warisan di daerah Edom. Dalam bahasa Romawi disebut sebagai provinsi Idumea. Dalam kesadaran kita saat ini, daerah itu adalah Yordania. Maka kalau kemudian Herodes menjadi raja di Israel, itu adalah satu penghinaan karena Herodes bukan keturunan Israel, tapi Herodes berasal dari daerah Idumea dan karenanya merupakan keturunan dari Esau. Lalu mereka ini dengan Israel bagaimana hubungannya? Sepupuan jauh banget. Bahkan ketika kemudian saat Israel memerdekakan diri tahun 1948, mereka mencari tahu dasar-dasar bahasa Ibrani dari penduduk di daerah Yordania itu. Karena penduduk aslinya berbahasa Ibrani. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karenanya kemudian jawaban Yesus seperti tadi saya katakan akan serba salah. Namun yang terpenting di sini adalah jawaban yang kemudian tidak menempatkan Yesus pada kesulitan. Dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ini adalah tamparan untuk kemunafikan orang-orang Yahudi dan pertanyaan orang Farisi ini. Karena mereka tahu bahwa mereka itu haram melakukan penyembahan berhala, mengagungkan ikon-ikon manusiawi. Jadi menggunakan koin Romawi sebetulnya haram, tapi toh mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari, pasti harus menggunakan koin Romawi. Padahal tidak demikian ketika mereka harus beribadah. Ketika harus beribadah, uang Romawi itu nggak boleh masuk ke bait Allah. Sumbangan ke bait Allah harus menggunakan koin kuno Israel yang berbentuk lambang kandelar 7 biji itu. Tahta lilin yang jumlahnya ada 7 itu. Itu lambang dari koin orang Israel. Dan ini saja yang boleh masuk ke bait Allah. Makanya suatu ketika kita akan tahu bahwa di pelataran bait Allah ada penukar-penukar uang. Uang Romawi yang sebenarnya nilainya lebih tinggi itu dipakai untuk membeli koin-koin Israel yang bisa masuk ke bait Allah. Itu yang disumbangkan ke bait Allah. Nanti imam-imam kepala akan mengumpulkan dana sumbangan itu, lalu kemudian menukarnya lagi dengan penukar-penukar uang dengan koin Romawi, lalu imam-imam itu bisa membeli kebutuhan lain-lainnya. Jadi di sini ada kemunafikan terkait dengan perputaran uang dan perdagangan valuta asing. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus kemudian menegaskan, persembahkanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah.
Maka saya mau katakan sesuatu hal yang penting sekarang. Ketika Anda masuk gereja, Anda dapat amplop ini. Dan pasti Anda berpikir, wah ini pasti dimintain sumbangan ini. Dikasih amplop, ada tulisan terima kasih, ada ikon emoticon love, love, love gitu ya. Cinta, 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 hati 3 biji. Wah ini pasti minta sumbangan. Dan saya katakan pikiran Anda tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena saya memberikan amplop ini kepada Anda bukan pertama-tama karena saya minta sumbangan Anda. Tidak. Saya kasih amplop ini kepada Anda karena saya mau menyerahkan nasib Kalvari kepada Anda. Capek saya ngurusin Kalvari. Jadi sekarang saya kasih ini kepada Anda karena saya ingin taruh nasib Kalvari kepada Anda. Kalau Kalvari nggak jadi, itu tanggung jawab Anda gitu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karenanya nanti waktu kolekta Anda bisa keluarkan brosurnya, Anda simpan baik-baik di tas Anda. Di dalamnya itu ada petunjuk tentang dana yang dibutuhkan Kalvari, lalu ada brosur tentang Taman Doa Kalvari, bagaimana Anda bisa terlibat lebih jauh untuk membantu pembangunan gereja Kalvari, dan ada brosur doa Sator Arepotenet Opera Rotas. Medali Sator yang berisi palindrom. Palindrom itu artinya semacam teka-teki, dia bisa dibaca dari kiri ke kanan, atas bawah, kanan ke kiri, itu tetap sama artinya karena ditulis dalam bahasa Latin. Tiap kata punya genusnya tersendiri sehingga nggak bisa ketukar-tukar. Artinya Bapa Pencipta semesta secara tersembunyi mengendalikan dengan sungguh-sungguh nasib manusia, atau dengan kata lain singkatnya tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Dalam bahasa Jawa lebih singkat lagi, Gusti boten sare, gitu kan, Allah tidak tidur. Dan kalau kemudian hurufnya dipecah dan dibentuk menjadi salib, maka kata-kata Sator ini akan jadi 2 kali Paternoster dan 2 kali Alfa Omega. Ini adalah palindrom paling rumit yang pernah dibuat oleh manusia. Dan ini akan kami berikan kepada Anda secara cuma-cuma. Benda ini sudah kami rancang dengan seksama. Penggunaannya Anda tinggal masukkan jempol di lubang, lalu kemudian Anda gerakan seperti ini. Dan Anda akan merasakan kesejukan serta damai. Kalau misalnya Anda masih merasa nggak sejuk, goyang lebih keras. Kalau itu pun masih nggak sejuk lagi, Anda perhatikan baik-baik. Di sini ada kode kris BCA. Anda keluarkan M-Banking, klik di sana, ikuti petunjuk yang ada, lalu mulai kipas-kipas lagi. Mungkin dengan angka-angka yang Anda masukkan di sana, kecuali kalau 0 semua itu nggak berlaku ya. Kalau ada 1 atau 2 angka di depannya, baru kemudian 0-nya banyak, itu baru berlaku gitu. Mungkin akan lebih sejuk. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Gereja Kalvari telah berjuang lebih dari 30 tahun sampai akhirnya mendapatkan izin mendirikan bangunan, salah satunya karena penyelenggaraan Allah, bukan salah satunya. Ini hal yang utama. Ada begitu banyak kebetulan terjadi, dan yang saya mau katakan adalah ketika kami mulai secara tekun mendoakan doa Sator ini, maka kemudian penyelenggaraan Allah itu begitu jelas terjadi dalam hidup umat di Kalvari. Maka yang tersisa adalah amplop kosong. Dan seperti kata Tuhan Yesus, untuk kegiatan bernegara
Membangun gereja itu termasuk kegiatan bernegara di negeri ini. Bangunannya juga hal-hal yang duniawi yang harus dikerjakan. Kita membutuhkan bantuan negara. Maka saya memohon, karena nasib gereja Kalvari sudah saya berikan kepada Anda, mohon Anda masukkan dokumen-dokumen negara ke amplop ini. Dokumen negara yang paling kuat dan bisa merubah nasib, katanya yang pemimpinnya itu abadi bagi negara Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Dan katanya warnanya merah. Jadi kalau Anda masukkan dokumen negara berwarna merah itu bisa merubah nasib Kalvari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi hidup kita ada dalam penyelenggaraan Allah dan kita diundang untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Sator arepotenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin.